Dragon Clan adalah ras terkuat di benua Samael. Mereka menguasai sihir kuno. Meski jumlah mereka sedikit, mereka sangat kuat dan merupakan musuh terbesar umat manusia di benua ini. Alasan perang telah lama terkubur dalam sejarah. Tak ada yang tahu apa yang terjadi pada awalnya. Namun, pembantaian tanpa akhir antara manusia dan naga di benua ini telah berlangsung selama ratusan tahun. Perang panjang membuat kedua belah pihak mengalami banyak korban. Masing-masing telah membayar harga yang sangat mahal. Dalam perang yang berlangsung lama ini, tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi, tidak ada belas kasihan. Selama ratusan tahun, kedua belah pihak belum bisa menentukan pemenangnya. Hingga hari ini, dengan banyaknya korban jiwa, manusia dan naga, mereka masih terus saling membantai satu sama lain. Pada tahun 1733 dalam kalender penciptaan, Dragon Slayer terkuat umat manusia memimpin pasukan untuk menyerang Silver Dragon Clan. Namun, Dragon Slayer terkuat kekaisaran, Leon, dikhianati oleh bangsanya sendiri dan menjadi tawanan dari bangsa naga. Dungeon Dragon Slayer. Terlihat ada dua penjaga. Lalu terdengar suara langkah kaki seseorang, yang ternyata itu Sang Ratu Dragon Silver. Penjaga pun memberi hormat, Yang Mulia. Lalu Sang Ratu berkata, "Kalian keluar dulu, aku ingin berbicara dengannya, sendirian." Penjaga pun menjawab, "Baiklah, Yang Mulia." Queen Dragon Silver, Rosweyse berjalan menghampiri Dragon Slayer. Rosweyse dengan memandang rendah Leon dan berkata, "Dragon Slayer yang hebat, bagaimana rasanya menjadi tawanan klan Dragon kami?" Leon pun menjawab, "Bunuh aku." Dengan tatapan merendahkan Rosweyse berkata, "Oh, kau ingin aku memberimu kematian yang cepat? Tapi tidak semudah itu, ya, kau adalah pria yang tampan dan tegas," ujar Rosweyse. "Kalau ditambahkan beberapa goresan luka lagi, dan itu akan sempurna." "Uuk," suara Leon yang kesakitan, lalu Leon lanjut berkata, "Berhentilah mempermalukanku di sini, kau bisa membunuhku atau memotongku sesukamu, lakukanlah lebih cepat." Sambil menjilat darah dari bekas menggoresan muka Leon, Rosweyse berkata, "Sekuat dirimu, kalau saja kau tidak dijebak oleh pengkhianat, kau tidak akan jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini." Lalu Rosweyse melanjutkan perkataannya, "Bagaimana kalau bergabung dengan klan Dragon Silver kami?" ujar Rosweyse. Lalu Leon menjawab dengan berkata, "Apa kau pantas?" Mendengar perkataan Leon tersebut membuat Rosweyse marah dan menghantam Leon dengan ekornya sampai Leon terlempar ke dinding. "Uhuk, uhuk, uhuk," rintih Leon yang kesakitan. Tak berhenti di situ, Rosweyse pun lanjut menginjak perut Leon dan berkata, "Bagaimana bisa seorang tawanan kurang aja kepadaku?" Rosweyse melanjutkan perkataannya, "Leon Cosmode, apakah kau pikir kau masih menjadi pahlawan besar manusia yang dipuji oleh ribuan orang? Apakah kau masih bermimpi memusnahkan klan Dragon dan meninggalkan reputasi baik untuk generasi mendatang?" ujar Rosweyse kepada Leon. Tidak sampai di situ, Rosweyse pun melanjutkan perkataannya dan berkata, "Oh, bangunlah, kau akan mati di sini, kau hanyalah pecundang yang bodoh. Mungkin kau bisa saja memiliki kesempatan membuat keturunanmu menikmati kekayaan dan kemuliaan bersamamu," ujar Rosweyse sambil menginjak tubuh Leon. Rosweyse lanjut berkata, "Ini hipotesis yang menarik bukan? Tapi sayangnya, kau tidak punya penerus, jadi kau tidak akan mengalami hari seperti itu." Leon yang tampak marah lalu berkata, "Rosweyse, jangan meremehkan manusia." Mendengar ucapan Leon, Rosweyse pun langsung melilit leher Leon dengan ekornya. Sambil mengangkat Leon dengan ekornya, Rosweyse berkata, "Betapa keras kepalanya kau." "Ug, rintih Leon yang sedang kesakitan. Leon pun berkata, "Yang Mulia." Rosweyse yang mendengar Leon memanggilnya pun menjawab, "Apa? Apakah kau siap memohon belas kasih?" Terlihat Leon yang tampak sedang berusaha melepaskan lilitan di lehernya sambil berkata, "Dari awal, kau membuat dua kesalahan." Rosweyse yang kebingungan pun menjawab, "Hah?" Leon melanjutkan perkataannya, "Pertama, kau tidak seharusnya sendirian dengan Dragon Slayer terkuat yang sudah dilatih, kedua, kau tidak seharusnya." Sebelum Leon selesai berbicara, tampak mata Leon berubah menjadi berwarna merah, sambil menatap Rosweyse dan Leon berkata, "Rasakan darahku." Rosweyse pun terkejut dan terlihat dari matanya yang memerah Rosweyse terlihat terkena serangan tersebut. Akhirnya Leon terlepas dari lilitan ekor Rosweyse. Rosweyse dengan wajah kebingungan berkata di dalam hatinya, "Ini sangat panas," dengan wajah yang tampak ikut memerah.
Lalu Rosweise terjatuh ke lantai dan berkata di dalam hatinya, "Ada apa dengan tubuhku? Apa yang terjadi?" Melihat tingkah aneh Rosweise, Loen pun berkata, "Yang mulia, sebentar lagi kau akan hidup dalam rasa sakit yang dibawa oleh jiwa sepanjang hidupmu." Tampak muka Rosweise semakin memerah. Lalu Rosweise tiba-tiba mendorong Leon hingga jatuh ke lantai. Dan terlihat Rosweise dengan wajah yang tampak memerah dan buah pepaya yang menimpa tubuh Leon. Leon pun kebingungan, apa yang sebenarnya terjadi, situasi ini, apakah dia sedang terangsang, ujar Leon di dalam hatinya. Lalu Rosweise memegang wajah Leon dan langsung mencium bibir Leon. Leon pun dengan wajah memerah, tampak terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Rosweise. 1 jam kemudian, tampak baju dan sepatu yang berserakan di lantai. Rosweise yang mulai sadar kembali nampak kebingungan dan mencoba mengingat apa yang terjadi sambil menutupi pepayanya. Setelah nampak mengingat yang terjadi, Rosweise langsung menatap Leon sambil berteriak dan berkata, "Kau, apa yang kau lakukan padaku?" Leon yang tampak masih lemas karena habis bercinta dengan Rosweise pun menjawab, "Blood curse, sebuah teknik terlarang yang hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Jika kau merasakan darahku, ikatan jiwa akan tercipta di antara kita. Ketika aku mati, kutukan itu akan membuatmu menderita rasa sakit yang tak berujung," ujar Leon. Lalu Rosweise membantah omongan Leon dengan berkata, "Omong kosong, jika ini adalah kutukan yang baru bekerja setelah kau mati, lalu apa yang baru saja terjadi?" Leon pun lanjut menjelaskan, "Ini adalah kecelakaan, aku pikir rasa sakit karena kematianku adalah manifestasinya, tapi aku tidak menyangka efek sampingnya adalah membuatmu." Sebelum Leon selesai bicara, Rosweise yang tampak malu-malu langsung berkata, "Diam." Lalu terlihat Leon sambil tersenyum dan berkata, "Tapi setahuku, kalian ras naga mengikuti aturan monogami, bukan? Setelah kematianku, Queen Dragon Silver yang agung tidak hanya tidak bisa menemukan pasangan baru, tapi juga tidak bisa memiliki keturunan, dan bahkan tidak bisa menjelaskan pada klan Dragon kenapa semua ini terjadi. Efek kutukan terlarang ini jauh melebihi yang kuduga," ujar Leon. Rosweise yang tampak marah berteriak, "Kau!" Leon lanjut berkata, "Apa yang baru saja kau katakan? Yang mulia Queen Dragon Silver yang agung, kau berkata bahwa aku tidak akan memiliki penerus, dan sekarang kau juga tidak akan memiliki penerus, tidak akan ada penerus naga." Mendengar ucapan Leon, Rosweise pun tampak marah dan menyerang Leon sambil berteriak, "Bajingan!" Leon dengan tatapan kosong berkata, "Apakah kau ingin membunuhku, yang mulia? Kau tidak perlu melakukannya, aku akan segera mati." Lalu Rosweise pun menghentikan serangannya tepat sebelum menghantam leher Leon. Leon berkata, "Hiduplah dengan kebencian kepadaku dan rasa sakit sepanjang hidupmu, ini adalah kutukanku padamu sebagai manusia," ujar Leon kepada Rosweise sebelum tidak sadarkan diri. Rosweise melihat Leon yang tidak sadarkan diri dan berkata, "Kau hanya manusia, kau membalas dendam padaku dengan cara yang hina ini, dan kau ingin mati." "Mana mungkin semudah itu," ujar Rosweise sambil memberi tanda pada dada Leon. Leon Cosmode dulunya adalah pahlawan legendaris Dragon Slayer. Ketika dia berumur 5 tahun, dia membunuh anjing ganas milik tetangganya dengan tangan kosong. Dia dihentikan oleh seorang Dragon Slayer terbaik yang kebetulan lewat dan dia diterima sebagai muridnya. Pada usia 10 tahun, dia masuk ke Akademi Dragon Slayer Kekaisaran untuk melanjutkan studi, dan 4 tahun kemudian lulus dengan usia termuda dan penilaian tertinggi dalam sejarah. Pada usia 15 tahun dia memasuki medan perang Dragon Slayer, membunuh banyak naga, merebut kembali wilayah, dan membuat banyak prestasi militer untuk Kekaisaran. Leon dikenal sebagai pahlawan Dragon Slayer terkuat dan satu-satunya harapan untuk memimpin Kekaisaran menuju kemenangan dan mengakhiri perang. Namun dia dijebak hingga menjadi tawanan klan Dragon. 2 tahun telah berlalu sejak Leon tertangkap. Leon pun terbangun dari tidur panjangnya. Dengan nafas ngos-ngosan sambil berkata, "Aku, di mana aku?" Krek, suara seseorang membuka pintu. Terlihat anak kecil yang membuka pintu. Lalu dia berkata, "Hei, kamu sudah bangun?" Leon pun terkejut dan berkata di dalam hatinya, "Lucunya." Leon yang tampak bingung awalnya dan berkata, "Jadi begitu, aku perlahan mengerti semuanya, pasti karena aku telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia sehingga aku bisa sampai ke surga, dan kamu, pasti malaikat legendaris," ujar Leon. Anak kecil itu pun bingung apa yang diucapkan Leon dan bertanya, "Apa itu malaikat?"
Leon merunduk dan lanjut berkata, "Halo malaikat kecil, siapa namamu?" Anak kecil itu pun menjawab, "Namaku Muen." Lalu Leon berkata, "Oh Muen, nama yang bagus, hahaha." Leon dengan wajah sedikit senyum sambil berbicara di dalam hatinya, "Tapi kenapa warna rambut malaikat ini aneh, rambut hitam dan putih?" Anak kecil itu melanjutkan ucapannya, "Kata Mama, Muen itu berarti bulan." Leon pun masih bertanya-tanya di dalam hatinya, malaikat juga punya ibu? Lalu Leon memperkenalkan diri, "Namaku Leon, Leon Cosmode." Muen pun menjawab, "Aku tahu." Leon berarti singa. Leon pun bertanya ke Muen, "Siapa yang memberitahu MU itu?" Muen lanjut berkata, "Itu juga kata mamaku." "Tidak mungkin," ujar Leon dalam hatinya. Lalu Leon bertanya, "Boleh aku tahu siapa ibumu?" Muen dengan santai menjawab, "Rosweise." Leon pun terkejut dan membatu mendengar jawaban dari Muen. "Ibumu, Rosweise lalu, aku?" tanya Leon ke Muen. Muen pun menjawab, "Kamu adalah papaku." Terlihat Leon lebih terkejut lagi mendengar jawaban dari Muen. Leon yang kebingungan, ayah, ini benar-benar anakku dan Rosweise." Lalu Muen memanggil mamanya yang terlihat di depan pintu, "Ah, Mama." Leon melirik dengan tatapan waspada. Lalu Muen berkata, "Mama, Papa sudah bangun." Rosweise menatap Leon dengan tatapan sinis dan berkata, "Akhirnya kamu bangun, sayang." Muen melanjutkan perkataannya, "Mama pasti senang melihat Papa bangun, karena Mama datang menemuinya setiap hari," ujar Muen. Rosweise dengan tatapan sinis menjawab, benar sekali." Dalam hati Leon berkata, "Hanya hantu yang akan percaya itu." Lalu Rosweise menyuruh Muen main keluar karena ada yang ingin dibicarakan kepada Leon. Muen pun menjawab, "Baik Mama." Setelah Muen keluar, Leon pun bertanya ke Rosweise, "Muen, benarkah dia anakku?" Rosweise dengan santai menjawab, "Oh, apalagi? Dia anak kita," sambil menutup pin dengan ekornya. Leon berkata, "Kau membenciku, kenapa kau melahirkan anak itu? Kenapa kau menyelamatkanku?" tanya Leon ke Rosweise. Rosweise menata Leon dan menjawab, "Kau sudah tertidur selama 2 tahun, apakah kau pikir aku bisa membiarkannya begitu saja setelah apa yang kau lakukan pada 2 tahun lalu?" Leon pun menjawab, "Kau pikir aku ingin melakukan itu? Kita berbeda, kita tidak bisa hidup berdampingan. Jika di waktu lain, aku tidak akan pernah menyentuhmu," ujar Leon ke Rosweise. Dengan wajah saling menatap Rosweise pun berkata, "Oh, jadi menyentuhku juga menyiksamu?" Leon dengan tegas menjawab, "Tentu saja." Mendengar jawaban dari Leon membuat Rosweise cukup marah lalu melilit kaki Leon yang membuat Leon terjatuh ke tempat tidur. Dengan posisi Leon di bawah dan Rosweise di atas, Leon pun bertanya-tanya, "Kau, apa yang akan kau lakukan?" Rosweise langsung menyobek baju Leon dan menjawab pertanyaan Leon, "Aku ingin mengukir pola nagaku sendiri di tubuhmu," ujar Rosweise dengan pepaya menyentuh tubuh Leon. Leon pun berteriak, "Hentikan, Rosweise!" Rosweise melanjutkan perkataannya, "Ini akan menjadi aibmu, yang berarti mulai sekarang, kau akan menjadi tawananku dan kau tidak akan pernah bisa meninggalkanku," ujar Rosweise sambil mengukir tanda naganya. Dengan tatapan merendahkan Rosweise berkata, "Ketika teman-teman manusiamu melihat tati naga di tubuhmu, apa yang akan mereka pikirkan? Apakah mereka akan menganggapmu sebagai pahlawan Dragon Slayer yang hebat, atau seorang pengkhianat yang menyerah pada klan Dragon?" ujar Rosweise dengan pepaya yang besar dan pola naganya yang sedang aktif. Leon yang merintih akibat pola naga dan bertanya, "Kenapa, sampai sejauh ini?" Rosweise pun menjawab, "Kau tidak mengerti?" Leon menjelaskan konsep balas dendam dari klan Dragon. Balas dendam mereka adalah tindakan tidak manusiawi yang menggabungkan paranoia, ekstrem, dan di luar pemahaman manusia. Rosweise berkata, "Aku ingin kamu hidup dalam rasa malu ini seumur hidupmu, dan dihina olehku seumur hidupmu," ujar Rosweise. "Perasaan ini," ucap Leon dalam hatinya. Bagi Queen Dragon Silver Rosweise, adalah suatu kehormatan besar untuk membuat Leon sang Dragon Slayer terhebat dalam sejarah manusia menjadi budak klan Dragon dan pasangan terdekat Queen Dragon Silver dalam arti tertentu. "Jadi mari kita mulai bercinta Leon," ujar Rosweise yang berbaring di atas tubuh Leon. Meskipun ini sangat tidak masuk akal dari perspektif manusia, ini adalah balas dendamnya pada Dragon Slayer sebagai seekor naga. Di kastil Dragon Silver, terlihat ada 2 pelayan yang lagi bergosip.
Pelayan A berkata, Ratu tampak dalam suasana hati yang baik hari ini. Pelayan B menjawab, kamu tidak tahu suaminya sudah bangun. Di sisi lain nampak Leon mendengar percakapan kedua pelayan tersebut, naga betina itu benar-benar mengumumkan ke publik bahwa aku adalah suaminya. Kau tidak tahu betapa menakutkannya naga betina itu. Ujar Leon dalam hatinya. Adegan bercinta Leon dan Rosweyse semalam. Rosweyse berkata, hahaha, bergeraklah. Bergeraklah lebih cepat Leon. Dia menekanku selama sehari semalam. Pinggangku hampir mau patah, ujar Leon dalam hatinya. Aku, Leon, tidak akan tinggal di sini dan menjadi mainannya, ucap Leon dengan semangat yang membara untuk melarikan diri dari kastil Dragon Silver. Namun terlihat banyak penjaga di pintu gerbang masuk. Di sisi lain Leon yang lagi memantau situasi, ada 4 naga yang menjaga pintu samping, dan tidak mungkin bisa keluar dari sini, ucap Leon dalam hatinya. Lalu Leon tampak memikirkan sesuatu. Di dalam hatinya dia bertanya-tanya, tapi, kenapa penjaga di kastil Dragon Silver hari ini begitu sedikit? Ini benar-benar berbeda dari saat aku datang ke sini 2 tahun lalu. Sangat sepi dan aneh, ucap Leon dalam hatinya. Lalu terlihat Leon yang tampak terkejut karena melihat sesuatu. Ternyata dia menemukan ada sebuah lubang di tembok kastil. Ini jangan-jangan jebakan. Bodoh amat, aku tidak bisa berpikir terlalu banyak sekarang. Aku harus keluar dari sini apapun yang terjadi. Bahkan jika ini jebakan, aku akan memaksa diriku keluar. Ucap Leon sambil menamparkan wajahnya. Leon pun masuk ke lubang tersebut. Selamat tinggal naga betina yang cabul. Untuk naga kecil bernama Muen, meskipun dia sangat imut, dia hanya bisa menjadi milikmu untuk sementara waktu. Ucap Leon dalam hatinya. Ternyata di sisi lain tampak dari balkon kastil, ada Muen yang melihat. Muen berkata, Mama lihat, Papa sedang menggali lubang anjing. Keren sekali. Rosweyse yang lagi bersantai pun mengatakan, Mama melihatnya cukup hebat. Muen dengan wajah tampak senang kembali bertanya. Kapan Mama akan menjemput Papa? Dengan saling menatap Rosweyse menjawabnya, Muen sayang, kamu gak boleh menggunakan kata, menjemput untuk papamu, itu sangat kasar. Muen dengan wajah bingung, lalu, kata apa yang harus aku gunakan, tanya Muen. Rosweyse dengan wajah sedikit senyum menjawab, ambil kembali. Di sisi lain, beberapa saat telah berlalu. Leon yang terus berlari, setelah mendaki gunung-gunung ini, aku bisa melihat perbatasan wilayah manusia, ucap Leon dalam hatinya. Setelah berlari sejauh ini, naga betina itu tidak akan mengejarku lagi, kan, tanya Leon. Tapi, tiba-tiba Leon mendengar sesuatu. Yang ternyata itu Rosweyse yang mengejar Leon dengan wujud naganya. Kamu cukup cepat berlari, Leon, ucap Rosweyse. Leon pun berusaha menghindar sambil berteriak, wah. Lalu Rosweyse pun mendarat tepat di hadapan Leon dengan berkata, pasti menyenangkan bermain denganku seperti ini, kan? Rosweyse lanjut berkata, aku memang sangat puas, tidakkah menurutmu ini terlalu mudah? Siapa yang membantumu mengalihkan penjaga dan meninggalkan lubang agar kau bisa melarikan diri? Tanya Rosweyse ke Leon. Leon dengan tatapan sinis menjawab, meskipun aku tahu itu jebakan, aku tidak punya pilihan. Aku hanya tidak menyangka kau akan mengejarku secepat ini, ucap Leon. Rosweyse lanjut bertanya, apa yang terjadi jika kau kembali ke wilayah manusia sekarang? Kau sudah memiliki tanda dariku di dadamu. Apakah kau pikir mereka masih akan mengenalmu sebagai Dragon Slayer? Ucap Rosweyse. Leon dengan tegas menjawab, maka aku akan memulai hidupku lagi sebagai orang biasa, daripada disiksa olehmu. Rosweyse yang mendengar jawaban dari Leon pun sedikit marah dan mengepakkan sayapnya, yang membuat area sekitar menjadi berdebu. Lalu Rosweyse menangkap Leon dengan cakarnya, yang membuat Leon terkejut. Wah! Lepaskan aku, kau mau membawaku kemana, naga? Tanya Leon. Rosweyse yang terbang sambil membawa Leon menjawab, karena kau sangat ingin kembali, aku akan mengantarmu. Setelah 3 jam berlalu, nampak hari yang sufah malam, mereka pun sampai di dekat kota perbatasan kekaisaran. Dari atas ketinggian, Rosweyse tiba-tiba menjatuhkan Leon, yang membuat Leon terkejut dan berteriak, wow! Dia pun terjatuh dan menghantam ranting dari pepohonan, dan akhirnya mendarat di dahan pohon dengan posisi terbalik. Sakit sekali, ucap Leon sambil memegang kepalanya yang kesakitan. Lalu Leon tampak terkejut dengan pemandangan sekitar, dari atas dahan pohon tersebut terlihat sebuah kota. Dan Leon bertanya, ini, sebuah kota manusia.
Rosweise dengan pepaya yang tampak besar, menjawab, benar, itu kekaisaran manusia. Ketika kau melihat kota manusia yang sudah lama hilang, apakah kau merasa bisa kembali ke dunia manusia hanya dengan melangkah melewatinya? Tanya Rosweise ke Leon. Dengan tanda di dadanya yang mulai aktif, Rosweise pun melanjutkan perkataannya, tapi Leon, kau tidak bisa kembali, meskipun tampak begitu dekat. Tiba-tiba tanda di dada Leon pun mulai aktif, yang membuat Leon terkejut. Oh, aku lupa menyebutkan bahwa ketika salah satu dari dua orang dengan tanda naga ingin berhubungan badan dengan yang lain, tanda naga akan menghasilkan reaksi. Jelas Rosweise ke Leon. Rosweise lanjut berkata, sekarang kau merasa panas di seluruh tubuh, gatal ingin memulai, dan tidak tahan dengan dorongannya, kan? Tanya Rosweise sambil menempelkan pepayanya ke tubuh Leon. Apakah kau ingin melakukannya di sini? Tanya Leon dengan wajah tertekan. Rosweise dengan mata sinis menjawab, ya, apakah kau tahu kenapa aku membawamu ke sini? Aku ingin kau memahami apa itu rasa malu di depan kampung halamanmu, ucap Rosweise. Leon yang mencengkeram dadanya mengatakan, apakah kau pikir aku akan kehilangan keyakinan karena ini? Leon menggenggam tangan Rosweise dan dengan tegas mengatakan, aku akan menunggu dengan sabar hingga kesempatan itu datang. Saat itu, aku akan membalasmu 2 kali lipat atas semua penghinaan yang kau lakukan padaku. Terlihat Rosweise tampak sedikit terkejut mendengar ucapan Leon. Lalu dia berkata, oh, baiklah. Aku akan menunggumu hidup atau mati. Jawab Rosweise dengan tegas sambil menempelkan pepayanya ke tubuh Leon. Di dekat kota perbatasan kekaisaran, Rosweise tampak gembira dengan wajah berbunga-bunga karena baru selesai bercinta dengan Leon. Rosweise dengan tatapan sinis berkata, aku sangat puas dengan performamu barusan. Dan terlihat Leon yang kelelahan karena habis dipaksa bercinta oleh Rosweise. Rosweise menatap Leon dengan tatapan rendah mengatakan, bagaimana kalau aku membawamu ke sini setiap bulan untuk mengunjungi kampung halamanmu? Tanya Rosweise. Leon dengan tegas menjawab, aku lihat kau seorang naga betina yang hanya memikirkan bagaimana caranya mengurasku. Tes aku ketahuan, ucap Rosweise. Lalu Rosweise yang berniat berubah ke wujud naga sambil berkata, ayo, putri kita sedang menunggu kita di rumah. Leon menghentikan itu, yang membuat Rosweise bingung. Lalu Leon sambil berjalan mendahului Rosweise pun berkata, sebagai Dragon Slayer, aku tidak ingin ditangkap olehmu seperti mangsa. Aku bisa berjalan sendiri, ucap Leon. Rosweise yang mendengar itu pun menanggapi perkataan Leon, oh, dari sini ke Kastil Dragon Silver, setidaknya memerlukan waktu 3 jam untuk terbang dengan kecepatanku, dan setidaknya 10 hari atau setengah bulan dengan berjalan, ucap Rosweise. Leon yang mendengar itu pun tampak cuek dan berkata, hanya 10 hari atau setengah bulan, jangan anggap remeh daya tahan manusia, ucap Leon. Rosweise dengan wajah tersenyum mengatakan, aku ingin lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Setelah beberapa saat berjalan, tampak Leon yang sudah kelelahan. Rosweise bertanya, udah capek? Kalau menurutku. Sebelum Rosweise selesai bicara, Leon pun berkata, gak lah, siapa bilang aku capek? Rosweise lanjut mengatakan, satu-satunya yang kuat cuma mulutmu. Mendengar itu Leon pun tambah kesal, kau. Belum selesai Leon bicara, mereka tampak mendengar sesuatu. Yang ternyata itu tentara Dragon Slayer yang lagi patroli malam. Leon yang melihat itu tampak gembira, bagus, mereka mungkin bisa membantuku menyingkirkan naga ini. Namun Rosweise yang melihat itu tampak begitu kesal. Leon yang menyadari itu pun enggan meminta pertolongan. Tidak, jika aku meminta bantuan, Rosweise akan membunuh mereka tanpa ragu, ucap Leon dalam hatinya. Terlihat para tentara menyadari ada orang, dan bertanya, apakah kalian berdua tersesat? Tanya tentara tersebut. Leon dengan pasang wajah tertawa menjawab, tidak, kami hanya bersantai. Aku tidak bisa melibatkan orang-orang yang tidak bersalah, ucap Leon dalam hatinya. Tentara tersebut turun dari kuda sembari menjelaskan kalau, hutan ini bukan tempat yang baik untuk bersantai. Ada banyak spesial berbahaya dan binatang liar di sini. Bagaimana kalau aku ajak kalian untuk berkeliling, tanya si tentara. Oh, ngomong-ngomong namaku Walker, dan aku kapten skuadron ke-47 dari tentara Dragon Slayer Kekaisaran, ucap Walker sambil menghampiri Leon yang dibalik semak-semak. Terlihat tampang Rosweise yang sedang menahan amarah, dan Leon yang tampak panik mengatakan, terima kasih atas kebaikanmu.
Kami juga telah belajar beberapa latihan bela diri dan dapat melindungi diri sendiri, ucap Leon sambil memberi isyarat jangan mendekat. Lalu Walker berkata, kamu tampak familiar. Apakah aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya? Tanya Walker ke Leon. Namun tampak Rosweyse semakin marah, dan berniat menyerang Walker dengan aura sihir di tangan kirinya. Lalu Leon pun dengan sigap langsung memegang tangan sembari memeluk Rosweyse, dan berkata, Pak, kamu telah salah mengenalku. Aku punya wajah yang terkenal. Istriku sering salah mengenaliku juga kan? Ucap Leon. Aku akan kembali bersamamu dengan patuh. Tolong bantu aku mengusir mereka terlebih dahulu, bisik Leon ke Rosweyse. Melihat mereka begitu mesra, Walker pun berniat untuk pergi sambil berkata, baiklah, aku tidak akan mengganggu waktu kalian. Walker dan para tentara pun pergi. Lalu terlihat Rosweyse dengan tatapan sinis berkata, apakah ku sudah cukup berpelukannya? Leon yang mendengar itu pun terkejut dan langsung melepaskan Rosweyse. Leon, kau pintar juga, tidak meminta bantuan ke mereka, tapi satu hal. Kau harus menentukan posisimu sendiri. Meskipun kita punya anak, itu tidak berarti aku adalah istrimu. Ucap Rosweyse dengan tegas. Leon yang mendengar itu pun menegaskan, aku tidak pernah berpikir untuk menjadi suamimu. Ayo, masih ada perjalanan panjang, ucap Rosweyse. Namun tampak di belakang Leon kesakitan akibat menggenggam tangan Rosweyse yang mengeluarkan sihir. Pandangan Leon memudar dan akhirnya terjatuh pingsan. Melihat Leon yang terdampar di tanah pun Rosweyse berkata, betapa lemahnya manusia. Lalu Rosweyse berubah ke wujud naga dan mengangkat Leon dengan paruhnya ke punggung. Rosweyse sembari terbang mengatakan, ya, kali ini aku akan menganggap itu sebagai permohonan untuk belas kasih, ucap Rosweyse dengan tegas. Di Kastil Dragon Silver, tampak Leon baru sadarkan diri dari pingsannya. Papa sudah bangun. Tanya Muen. Bagaimana aku bisa kembali ke sini? Tanya Leon yang baru sadarkan diri. Itu mama yang membawa papa pulang, ucap Muen. Sial, akhirnya dia menangkapku seperti mangsa. Ucap Leon dengan muka kusut membayangkan Rosweyse membawanya kembali. Ini. Tanya Leon saat melihat perban di tangannya. Muen menjawab, aku yang membalut lukanya untuk papa. Dengan wajah yang minta dipuji. Leon dengan muka yang sedikit kaget. Para ahli naga pernah mengatakan bahwa naga adalah ras yang ganas. Mereka menghabiskan seluruh hidupnya dalam kekerasan sejak kecil. Meskipun Muen memiliki ciri-ciri naga yang jelas, tapi dia tidak memiliki permusuhan terhadapku dan memperlakukanku sepenuhnya seperti ayahnya. Apakah karena dia adalah campuran antara manusia dan naga? Ucap Leon dalam hatinya. Lalu Leon pun mengelus kepala Muen sembari memujinya, dan tampak Muen juga senang. Leon menatau Muen lalu berkata, Muen sangat lucu, tapi saat kamu besar nanti, jangan jadi seperti ibumu, ya. Namun di sisi lain, ternyata Rosweyse mendengar ucapan Leon dan berkata, apa yang salah dengan menjadi seperti aku? Tampak Leon pun kaget mengetahui Rosweyse mendengar percakapan mereka. Leon memalingkan mukanya dan berpura-pura seperti tidak mengatakan apa-apa. Mama, Muen sudah membalut luka papa sesuai instruksi mama. Ucap Muen dengan bangga. Namun Rosweyse menanggapinya dengan wajah datar dan mengatakan, ini memang tugas yang harus kamu lakukan. Muen dengan wajah biasa menjawab, iya, mama. Leon yang melihat itu berucap di dalam hatinya, betapa ketatnya seorang ibu. Lalu Leon mengelus kepala Muen dan berkata, Muen, kenapa kamu tidak sembunyi dulu di taman? Aku akan datang mencarimu setelah menghitung sampai 100. Oke, upaya Leon untuk menghibur putrinya. Mendengar itu Muen dengan wajah gembira mengatakan, sungguh, papa mau main petak umpet dengan Muen. Leon menjawab, aku tidak seperti ibumu, cepat bersembunyi. Leon pun mulai menghitung, 1, 2, 3. Oh tidak, papa, jangan menghitung terlalu cepat. Ucap Muen sembari lari untuk bersembunyi. Lalu Leon dengan tegas mengatakan, hei, aku sedang bicara denganmu. Rosweyse dengan wajah kaget menjawab, apa, bukankah kau terlalu keras pada Muen? Ucap Leon dengan tatapan marah. Rosweyse dengan santai menjawab, kami, para naga, semua melalui hal ini. Hanha dengan tegas sejak kecil kita bisa membentuk prajurit yang kuat. Tapi dia tidak sepenuhnya naga, dan lagi Muen sangat lucu, apa kau tega? Ucap Leon dengan tegas. Rosweyse pun menanggapinya.
Dia adalah naga, dan kata lucu adalah kata yang merendahkan bagi seekor naga. Lalu Leon yang tampak tersenyum sinis pun mengatakan, "Kau juga cukup lucu." Mendengar itu Rosweise tampak marah dan langsung menggapai leher baju Leon dengan mengatakan, "Kau hanyalah budak untuk melampiaskan kemarahanku. Jangan terlalu berani padaku," ucap Rosweise dengan tegas. Leon pun memasang muka yang sedikit merengek. Sembari melepas tangannya dari mencengkram leher Leon, Rosweise mengatakan, "Bagus kalau kau mengerti. Aku adalah ratu dari klan Dragon Silver. Aku punya banyak urusan pemerintahan yang harus diselesaikan, jadi tugas mengurus anakku serahkan padamu." Rosweise mendekatkan mulutnya ke telinga Leon dan mengatakan, "Anak itu menyukaimu." Berpindah ke halaman taman. Terlihat Leon sedang mencari Muen yang lagi bersembunyi, dengan rasa risih kepada Rosweise, yang menyatakan seolah Dragon Slayer bertanggung jawab untuk mengurus anak. Lalu Leon melihat ada anak kecil yang mengintipnya dari belakang. "Muen masih terlalu polos. Apakah kamu pikir dia tidak bisa ditemukan jika bersembunyi di belakangku?" ujar anak kecil tersebut dalam hatinya. Leon yang melihat anak itu pun mengira kalau itu Muen. "Ketemu kamu, Muen," ujar Leon dengan percaya diri sambil menunjuk ke arahnya. Anak kecil itu pun cuma diam saja. Leon masih mengira kalau anak itu Muen. "Anak ini, apakah dia marah?" tanya Leon dalam hatinya. Leon pun langsung meminta maaf, karena sudah membuatnya menunggu lama. Namun tiba-tiba anak itu pun lari menjauh dari Leon. Leon pun tampak bingung apa yang sebenarnya terjadi. "Sulit sekali memprediksi suasana hati anak-anak," ucap Leon dalam hatinya. Muen yang melihat Leon yang lagi kebingungan pun, berlari menghampiri Leon lalu memeluknya dari belakang. "Haha, Muen menangkap papa," ujar Muen. Leon pun tampak kaget dan juga bingung. "Muen, bukankah kamu tadi baru aja lewat di depanku?" tanya Leon. Muen pun menjawab, "Enggak, Papa enggak menemukan Muen." Javi Muen keluar untuk mencari papa. "Apa aku tadi salah lihat?" ucap Leon dalam hatinya. Lalu Muen pun mengajak Leon untuk menunjukkan sesuatu. Dan terlihat anak kecil yang Leon kira Muen tadi sedang memantau mereka berdua. Di halaman kastil, terlihat Muen sedang menggambar. Leon yang mengamatinya pun tampak senang dengan wajah yang berbunga-bunga. "Cepat atau lambat, ayah akan membantumu melarikan diri dari cengkraman naga betina itu," ucap Leon dalam hatinya sambil mengepalkan tangan. Muen yang selesai menggambar pun menunjukkan gambarnya ke Leon. Muen hebat, Muen memang pantas menjadi putri ayah," ucap Leon dengan wajah gembira. Setelah melihat lukisannya, Leon pun bingung lalu bertanya, "Muen, kenapa ada dua anak di sini?" "Itu kakak," jawab Muen. Leon yang mendengar itu tampak kaget. "Muen punya kakak? Ternyata aku tidak hanya tepat sasaran sekali, tapi 2 kali dalam 1 tembakan," ujar Leon dalam hatinya. "Anak yang kulihat di taman tadi pasti dia. Aku memanggil dengan nama yang salah, pantas saja dia marah," ucap Leon sambil memegang kepalanya. Muen yang mendengar itu pun menjawab, Menurut Muen, kakak nggak marah, dia cuma sedikit malu saat melihat papa," ucap Muen. "Memang, kita belum sering bertemu, jadi wajar kalau belum akrab," jawab Leon. "Ini salah naga betina itu karena menyembunyikan ang ini dariku. Aku harus minta penjelasan darinya," ucap Leon dalam hatinya. Di ruang belajar Rosweise, terdengar suara menggedor pintu. "Rosweise," ucap Leon dengan keras. "Di mana Muen?" tanya Rosweise dengan santai. "Dia pergi bermain dengan kakaknya." "Wah, kau benar-benar pandai menyembunyikan sesuatu. Kapan kau akan memberitahuku bahwa aku punya anak sulung?" tanya Leon dengan tegas. Rosweise dengan wajah tersenyum mengatakan, "Bukannya kau sudah tahu sekarang? Aku harus berterima kasih padamu. Melahirkan anak itu pekerjaan berat. Aku tidak menyangka kau melahirkan 2 anak untukku. Kau sudah bekerja keras," ucap Leon dengan wajah kesal. Leon lanjut berkata, "Ketika suatu hari aku kembali ke Kaisaran, aku pasti akan mencantumkan namamu di silsilah keluarga kita, Rosweise." Mendengar itu Rosweise tampak marah. "Oh, apakah kau tahu kenapa aku tidak memberitahumu tentang anak sulung kita?" ucap Rosweise dengan santai. Leon menjawab, "Kenapa? Aku pikir kau cemburu dengan kedekatanku dengan Muen, jadi kau sengaja tidak membiarkan Noah bertemu denganku sebagai ayahnya." Mendengar ucapan Leon, Rosweise pun bertanya, "Apa kau sangat ingin bertemu dengannya?" Lalu Leon menjawab,
Tentu saja, siapa yang tidak ingin bertemu dengan putrinya? Aku tidak sepertimu, ibu yang dingin dan galak. Aku ingin menjalin hubungan yang baik dengannya, ucap Leon dengan percaya diri. Menanggapi itu Rosweise pun berkata, baiklah, jangan menyesal nanti. Di sisi lain, di dapur, tampak Leon yang bersemangat untuk memasak sesuatu. Hari ini aku akan membuatmu terkesan, ucap Leon yang berupaya mendekatkan diri ke putri sulungnya. Aku sering membuat sup krim ini untuk timku dulu. Semua orang yang mencobanya bilang enak. Rasanya yang manis juga cocok untuk anak-anak, ucap Leon dalam hatinya. Lalu Leon mencicipi supnya. Lumayan, skill memasakku masih bagus. Rasa ini pasti akan menyenangkan Noah, ucap Leon yang sedang berhayal. Di sisi lain pelayan yang melihat Leon yang sedang masak pun bergosip. Pangeran baru saja sembuh dari penyakit parah, dan dia masih memasak untuk keluarganya. Dia benar-benar naga jantan yang peduli dengan keluarganya, ucap pelayan tersebut. Lalu terlihat Rosweise beserta putrinya memasuki ruang makan. Kalian tidak perlu melayani di makan malam nanti, pergilah dan istirahatlah, ucap Rosweise ke pelayannya. Terima kasih, Yang Mulia, jawab pelayan. Ah, kalian datang tepat waktu, ucap Leon. Papa, baunya enak banget, ucap Nguyen. Aku dengar kalian berdua paling suka daging, jadi aku buatkan sup dan steak khusus untuk kalian, ucap Leon. Noah, apakah kamu bisa merasakan perhatian ayah, ucap Leon dalam hatinya dengan wajah penuh percaya diri. Namun di sisi lain, Noah tampak cuek. Kenapa rasanya berbeda dari yang kuharapkan, ucap Leon dengan wajah kecewa. Di sisi lain tampak Rosweise tersenyum sinis. Dan Leon tampak geram. Naga betina ini sudah memprediksi situasi ini, jadi dia tidak membiarkanku bertemu Noah lebih awal, ucap Leon dalam hatinya. Ini adalah pertemuan res pertama kalian. Silahkan perkenalkan diri, ucap Rosweise. Baik, Mama. Aku Noah K. Melkeve, putri sulung dari Queen Dragon Silver Rosweise. Aku berusia 1 tahun 2 bulan, ucap Noah. Leon pun memperkenalkan diri ke putrinya. Halo, Noah, namaku Leon Cosmode, dan aku adalah ayahmu. Noah pun menjawab dengan muka datar. Oh, kenapa anak ini begitu dingin? Apa dia punya dendam padaku? Ucap Leon dalam hati dengan wajah kecewa. Kak, ngomong dong, jangan bikin papa malu, ucap Nguyen yang berbisik ke Noah. Lalu Noah pun berkata, tapi dia kelihatan lemah, apa dia benar-benar papa kita? Ucap Noah dengan lantang. Leon yang mendengar itu pun, tampak seperti tertusuk duri. Sungguh anak yang berbakti sekali, ucap Leon dalam hatinya. Makan malam keluarga seharusnya menjadi momen terbaik bagi anggota keluarga untuk berbicara dan berkomunikasi, tetapi sekarang ini menjadi saat paling menyiksa bagi Leon. Kedua putriku terlihat mirip, tapi kepribadian mereka sangat berbeda, dan jelas Noah lebih mirip ibunya, ucap Leon dalam hatinya. Noah, kamu suka nggak sama makanan hari ini? Tanya Leon. Noah dengan cuek menjawab, enggak, terasa jijik. Rosweise yang mendengar itu pun tertawa. Lalu Nguyen yang melihatnya bertanya, Mama, kenapa Mama kelihatan senang sekali? Papamu akhirnya bisa berkumpul lagi dengan keluarga kita. Melihat dia bahagia, Mama juga ikut bahagia, jawab Rosweise sembari senyum sinis ke Leon. Benarkan Leon, kenapa kamu tidak tersenyum? Tanya Rosweise dengan wajah tampak menyinggung. Hahaha, tentu saja aku senang bisa bersama keluargaku, jawab Leon dengan senyum terpaksa. Kalau begitu, Papa, bisa nggak setiap hari makan malam bersama kami? Tanya Nguyen. Yah, belum selesai Leon bicara, Noah langsung berkata. Enggak, kenapa enggak? Tanya Nguyen ke kakaknya. Karena aku mau belajar di Departemen Naga Muda di Akademi Saint Head, jawab Noah. Departemen Naga Muda di Akademi Saint Head penuh dengan naga yang usianya 4 atau 5 tahun. Kenapa kamu buru-buru mau masuk? Kak, tanya Rosweise ke Noah. Karena aku ingin mengalahkan lebih banyak Dragon Slayer, jawab Nguyen. Leon yang sedang makan pun sampai batuk mendengar jawaban Noah. Sepertinya anak ini ingin mengalahkanku, ayahnya sendiri, ucap Leon dalam hatinya. Dragon Slayer itu semuanya kuat-kuat. Noah, kamu masih terlalu muda, kamu bisa terluka, ucap Leon. Noah pun menjawab, jangan anggap aku anak kecil. Tapi kamu memang anak kecil, ucap Leon dalam hati. Mendengar itu Rosweise berkata, menurutku ide Noah bagus.
Semakin cepat belajar, semakin cepat kamu bisa melawan Dragon Slayer. Benar, kan, Leon? Atau ada alasan lain untuk mencegah Noah sekolah? Tanya Rosweise dengan wajah menyinggung. Kalau aku terus melarangnya, Noah akan semakin membenciku sebagai ayahnya. Aku harus secara halus mengubah pikirannya. Ucap Leon dalam hatinya. Sial, akhirnya aku mengerti. Naga betina ini ingin menggunakan Noah untuk menyerangku secara mental selama makan malam ini. Tunggu saja, Rosweise, nanti kau akan mendapatkan balasannya. Ucap Leon dalam hatinya yang tampak berapi-api. Karena papamu sudah setuju, keputusan ini sudah final. Ucap Rosweise yang tampak senang. Tes masuk Akademi Saint Head akan diadakan dalam sebulan. Selama sebulan ini, papamu akan membantu kamu bersiap. Ucap Rosweise. Baiklah, Mama. Jawab Noah dengan semangat. Akhir dari makan malam keluarga. Kak, lihat perut Muen buncit. Dan Noah tampak memegang perut buncit Muen. Heh, Rosweise. Piring-piring ini belum dibersihkan. Ucap Leon. Biarkan saja pelayan yang bersihkan. Ucap Rosweise. Setelah makan malam, pasangan itu harus membersihkan dan mencuci piring bersama. Inilah cara yang benar untuk mengakhiri makan malam keluarga. Ucap Leon yang tampak merencanakan sesuatu. Kau tidak ingin menciptakan suasana keluarga yang harmonis di depan mereka. Meski hanya pura-pura, bisik Leon ke Rosweise. Rosweise pun melirik ke putrinya, dan tampak Muen memberikan tatapan yang penuh harapan. Baiklah, jawab Rosweise sembari menghela nafas. Muen juga mau bantu, ucap Muen dengan semangat. Namun langsung dihentikan Noah. Ayo ikut aku, ucap Noah sembari menyeret Muen. Beberapa saat kemudian, tampak piring yang baru selesai dicuci. Kapan kamu mau membantu? Tanya Rosweise. Rosweise, apa kau lupa dengan apa yang kukatakan 2 tahun lalu? Tanya Leon. Kau tidak seharusnya sendirian dengan Dragon Slayer yang terlatih dan terkuat. Ucap Leon. Dan tampak pola naga Rosweise tiba-tiba aktif. Leon, apa yang mau kau lakukan? Tanya Rosweise dengan tegas. Dulu aku melakukan perjalanan jauh dan kelelahan, jadi aku dikendalikan dan dipermainkan oleh pola naga milikmu. Sekarang keadaannya berbeda. Jawab Leon. Jangan kira kau bisa kabur dengan trik itu. Tegas Rosweise sembari mengayunkan ekornya ke Leon. Namun Leon menahannya dengan cukup mudah. Siapa bilang aku mau kabur? Jawab Leon sembari memegang ekor Rosweise. Kia, teriak Rosweise. Kemudian terjatuh ke lantai. Apa kau tak berdaya yang mulia? Pola naga membuat ekormu sangat sensitif. Saat ekormu dicubit, kau seperti anak kucing yang dijepit lehernya, lemah dan tak berdaya. Ucap Leon sembari mencubit ekor Rosweise. Ini pengetahuan baru yang kutemukan dari buku naga milikmu. Rosweise, kalian naga selalu ingin menaklukkan dan mengendalikan segalanya. Tapi pernahkah kau ditaklukkan? Ucap Leon. Huf. Hela nafas Rosweise dengan wajah yang memerah. Lepaskan ekorku, ujar Rosweise yang sedang jatuh di lantai. Sejak hati aku terbangun, kau menginjak harga diriku dan memperlakukanku seperti mainan untuk hiburan. Bagaimana kalau malam ini kita tukar peran? Ucap Leon sambil memegang ekor Rosweise. Mendengar itu pun Rosweise tampak marah. Leon, dasar bajingan. Namun tiba-tiba terdengar ada suara dari luar ruang makan. Apa waktu kebersamaan ratu dan keluarganya sudah selesai? Tanya pelayan ke temannya di samping. Oh, bersih sekali. Apakah pangeran yang melakukannya? Ucap pelayan saat melihat kondisi dapur. Tampak para pelayan terkagum-kagum melihatnya. Leon yang melihat ada pelayan, lalu menyuruh Rosweise untuk diam. Kau tidak mau ketahuan oleh para pelayan di luar kan? Ratu yang biasanya tampak berwibawa, sekarang jadi begini, kan? Ucap Leon sembari memegang mulut Rosweise. Terlihat Rosweise dengan terpaksa menuruti Leon. Bagus, ayo kita mulai istriku tercinta. Ucap Leon. Namun, 3 hari kemudian. Papa belum bangun selama 3 hari. Apa dia sudah mati? Ucap Muen ke Leon yang sedang terbaring di kasur. Tunggu saja, Noah sembari menginjak-injak muka Leon. Dia belum mati. Ucap Noah. Memangnya ada yang memperlakukan ayahnya seperti ini? Ucap Leon yang sudah mulai sadar. Mama, papa sudah bangun lagi. Ucap Muen ke Rosweise. Namun tampak Leon yang kebingungan. Kapan aku pingsan? Ucap Leon. Perlu aku bantu mengingatkannya? Tanya Rosweise dengan tatapan sinis. Lalu tampak Leon mengingat apa yang telah terjadi.
Aku ingat setelah malam itu, pola naganya tidak berfungsi dan aku dipukul keras olehnya. Naga betina ini kejam sekali. Kalau aku orang biasa, aku pasti sudah mati berkali-kali di bawah cakarannya. Ucap Leon dalam hatinya. Kalau diperhatikan, dia cantik juga. Padahal dia naga betina yang umurnya lebih dari 200 tahun. Ucap Leon dalam hati sambil memandang Rosweise. Kenapa papa nggak bergerak? Tanya Muen. Dia hanya melihat mama kita dan terpesoan. Jawab Noah. Lalu tampak Rosweise tak sengaja menjatuhkan jepitan rambutnya. Dan Leon pun mengambilnya lalu memasangnya sambil berkata, "Yang ini, cukup cocok untukmu. Aku tidak menyangka kau bisa perhatian begini. Apa kau pernah melakukannya ini untuk wanita lain sebelumnya?" Tanya Rosweise dengan wajah sinis. Leon pun menjawab, "Dulu waktu kecil, aku sering menyisir rambut keledai masterku, jadi aku cukup terampil." "Papa, keledai itu apa?" Tanya Muen. "Keledai mirip dengan naga, punya telinga dan ekor, mereka sangat keras kepala dan suka merengek saat sedang kesal." Jawab Leon. "Sama seperti ibumu." Mendengar itu, Rosweise pun tampak kesal. Lalu menyenggol perut Leon dengan cukup keras menggunakan sikunya. "Papa, apa kamu gak apa-apa?" Tanya Muen yang tampak panik. "Aku, gak apa-apa," jawab Leon sembari nahan rasa sakit. "Tugas kalian hari ini adalah belajar menulis nama kalian. Papa yang akan mengajar kalian." Ucap Rosweise. Mendengar itu Muen tampak senang. Lalu Noah dengan wajah datar mengatakan, "Aku sudah bisa menulis. Kak, ayo kita ke ruang belajar cari pena dengan warna yang bagus, kamu mau warna apa?" Tanya Muen sembari menyeret tangan Noah. "Kakakku akan berkunjung hari ini. Aku tidak mau kau muncul di depannya." Ucap Rosweise. "Apa, kau tidak membiarkanku bertem dengan keluargamu juga?" Ucap Leon yang tampak menggeretak. "Leon Cosmode, kau sekarang adalah naga jantan yang menikah dengan klan Dragon Silver. Kau sudah koma selama 2 tahun karena suatu penyakit dan baru babgun." Ucap Rosweise di samping telinga Leon. "Jika kita harus bertemu, kau harus berperan sesuai dengan identitas yang aku buat." Ucap Rosweise sembari menunjuk ke dada Leon. "Mengerti, Yang Mulia," ucap Leon dengan tatapan sinis. Naga betina. Kau pikir aku akan patuh begitu saja? Rosweise, aku akan mempermalukanmu di depan kakakmu." Ucap Leon dalam hatinya dengan wajah yang tampak merencanakan sesuatu. Ruang belajar anak di Kastil Dragon Silver. Ikuti saja apa yang tadi sudah Papa ajarkan, dan perhatikan baik-baik. Seperti ini, jelas Leon yang sedang mengajar. "Papa sudah menusilkan nama kalian Disney. Tolong tiru ini dan tulis beberapa kali." Tambah Leon. "Tidak sebagus tulisan Mama," ucap Noah yang melihat tulisan Leon. Lalu terlihat Leon yang beranjak dari tempat duduknya. "Papa, apa yang akan Papa lakukan?" Tanya Muen yang melihat. "Papa cuma lupa memberikan sesuatu pada Mama, Papa akan memberikannya sekarang. Nanti Papa kembali untuk memeriksa." Ucap Leon sembari meninggalkan ruang belajar. "Apa dia bodoh?" Tanya Noah. "Tapi kakak terlihat agak senang." Ucap Muen. "Enggak, mana ada. Cepat tulis itu." Jawab Noah sambil memalingkan wajahnya yang tampak malu-malu. Lalu tampak di gerbang Kastil Dragon Silver ada naga betina yaitu Isa Melkeve, Ratu Dragon Red. Dengan rambut merah, mata merah, dan pakaian berwarna merah. "Kakak, sudah lama tidak bertemu." Ucap Rosweise sembari memeluk kakaknya. "Sudah setahun kita tidak bertemu, wajah Mej terlihat lebih segar." Ucap Isa Melkeve. "Benarkah?" "Tidak, aku tidak merasa begitu." Jawab Rosweise yang tampak malu-malu. "Ku dengar suamimu sudah bangun, kenapa aku tidak melihatnya?" Tanya Isa Melkeve. "Dia sedang kurang sehat hari ini, jadi belum bisa bertemu." Ucap Rosweise. "Benarkah? Sayang sekali. Aku juga ingin melihat seperti apa Raja Naga yang menculik adikku." Ucap Isa Melkeve. "Ikatan Raja Naga biasanya hanya tentang keuntungan dan klan, tidak ada cinta di dalamnya. Tapi kamu dan pria di keluargamu yang menikah dan punya anak dengan sangat cepat, hubungan kalian pasti sangat baik, bukan?" Ucap Isa Melkeve dengan menatap Rosweise. "Apakah menikah dan punya anak berarti hubungan itu baik? Aku tidak tertarik padanya, baik sekarang maupun masa depan." Jelas Rosweise dengan tegas dan tampak tersipu malu. "Masih keras kepala seperti dulu." Ucap Isa Melkeve dalam hatinya. Oke, sudah lama kita tidak bertemu, ayo kita jalan-jalan di taman sambil ngobrol." Ucap Rosweise sambil merangkul kakaknya.
Di sisi lain tampak Leon mengawasi mereka menggunakan teropong. Dia adalah kakaknya Rosweise, ucap Leon yang melihat dari kejauhan. Baiklah, biarkan aku mencoba melihat seberapa jauh pengaruh pola naganya, ucap Leon yang merencanakan sesuatu. Di sisi lain tampak Rosweise dan kakaknya sedang berbincang-bincang. Klan naga sedang agak tidak stabil akhir-akhir ini, terutama Raja Dragon Flame Red. Orang itu belakangan ini sangat aktif, ucap Isabelle Cafe. Konstantin, benarkah? Tanya Rosweise yang tampak serius. Bukankah Konstantin sudah lama tidak terlihat? Tanya Rosweise. Siapa tahu, dia memang orang yang gampang marah, mungkin dia ingin mengambil kesempatan untuk memperluas wilayahnya. Jelas Isabelle Cafe ke Rosweise. Namun tampak Rosweise yang kaget karena pola naganya tiba-tiba aktif. Saat ini, ucap Rosweise dalam hatinya. Ada apa? Tanya Isabelle Cafe ke Rosweise. Tidak ada. Kakak, silahkan lanjutkan. Jelas Rosweise yang tampak menutupi sesuatu. Dragon Slayer sialan, ucap Rosweise yang tampak kesal. Untuk berjaga-jaga kita perlu memperkuat pertahanan perbatasan. Aku juga akan mengirim Sinlong untuk menghubungimu jika ada perkembangan baru di sana, ucap Isabelle Cafe. Di sisi lain tampak Rosweise yang sudah tidak kuat lagi menahan efek dari pola naganya. Dick Ross, kamu benar-benar baik-baik saja. Wajahmu tampak merah. Tanya Isabelle Cafe. Kakak, tiba-tiba aku ingat sesuatu yang mendesak yang harus aku urus. Aku akan kembali dalam sekitar 20 menit, ucap Rosweise yang tampak menahan sesuatu. Pergilah, apa kamu mau aku menemanimu? Tanya Isabelle Cafe. Tidak perlu, tegas Rosweise sambil berjalan. Pola naga, hehehe, anak muda memang suka main-main dengan itu, ucap Isabelle Cafe yang tampak senang. Di sisi lain, tampak Leon yang sedang bersantai sembari menunggu berapa lama Rosweise bisa bertahan dari efek pola naganya. Namun tiba-tiba Rosweise membuka pintu dan berteriak. Leon, hei, kok kau sudah kembali secepat ini? Tanya Leon yang tampak kaget. Kau sengaja memilih waktu ini untuk membuat pola naganya beraksi, hanya untuk mempermalukanku di depan kakakku, ucap Rosweise dengan tegas sembari menarik leher baju Leon. Lebih baik aku pura-pura polos dan menipunya. Apa salahnya kalau aku menginginkanmu? Ucap Leon dengan wajah memelas. Apa? Jawab Rosweise yang tiba-tiba melepaskan Leon. Tampak Rosweise yang tersipu malu karena mendengar perkataan Leon. Sepertinya berhasil. Setidaknya sekarang dia merasa jijik padaku, kan? Ucap Leon dalam hatinya. Memalukan, tak tahu malu. Seorang tawanan yang kalah bicara omong kosong. Singkirkan pikiran kotormu, tegas Rosweise dengan wajah yang masih tersipu malu. Aku jelas datang ke sini untuk menghadapinya, jadi kenapa aku malah takluk hanya karena beberapa kata darinya? Ucap Rosweise dalam hatinya dengan wajah yang masih memerah. Kau beruntung kali ini. Kalau kau melakukannya lagi lain kali, aku tidak akan melepaskanmu, tegas Rosweise. Satu kata kotor saja bisa membuatnya tidak berdaya, pola naga ini memang kuat, ucap Leon dengan wajah tampak sedikit memerah. Tapi kenapa saat aku memikirkan wajahnya, jantungku berdebar begitu cepat, ucap Leon yang sedang tersipu-sipu. Kasmode, bangun dan berhenti memikirkan hal-hal tidak penting, ucap Leon sambil menamparkan wajahnya sendiri. Di sisi lain tampak Noah dan Muen yang masih menunggu Leon kembali. Gerbang Kastil Dragon Silver. Aku akan pergi hari ini, ucap Isa yang mau berubah ke wujud naganya. Kakak, hati-hati di jalan, jawab Rosweise sambil melambaikan tangannya. Lain kali izinkan aku bertemu dengan suamimu, ya, ucap Isa dengan wujud naganya. Oke, kita bicarakan lain kali, ucap Rosweise. Tampak Isa yang telah terbang untuk pulang. Lalu terlihat Rosweise dengan tatapan tajam. Dragon Slayer sialan, aku belum cukup memberinya pelajaran. Malam ini aku akan membuatnya kapok, ucap Rosweise dalam hatinya dengan wajah tapak kesal. Hachiu, apakah naga betina itu sedang memarahiku? Tanya Leon dalam hatinya sambil membaca buku kisah naga muda. Lalu tampak Noah dan Muen yang sudah tertidur. Tak lupa juga Leon memakaikan selimut ke mereka. Kemudian Leon pun meninggalkan kamar anaknya dengan mengendap-endap. Namun tiba-tiba Leon kaget karena dihadang. Kau mau pergi kemana? Tanya Rosweise yang tampak marah. Kakakmu sudah pergi, tanya Leon yang keringat dingin. Kita masih ada urusan hari ini.
Ucap Rosweise dengan tatapan sinis. Lalu tampak Leon pun diseret oleh Rosweise ke suatu tempat, yang ternyata diseret ke kamarnya Rosweise. Lalu tampak ada air panas yang baru selesai disiapkan. Ini, air panas sudah datang. Mau untuk apa? Tanya Leon. Aku sangat lelah setelah berjalan seharian. Tolong cuci kakiku, ucap Rosweise. Ucap Leon yang kebingungan. Berhenti bicara yang tidak-tidak dan lakukan apa yang aku suruh. Ini hukuman atas apa yang kau lakukan hari ini. Ucap Rosweise yang tampak kesal. Aku seorang Dragon Slayer, tapi sekarang jadi budak pencuci kaki naga betina. Ucap Leon yang terpaksa sambil melepaskan sepatu Rosweise. Naga betina sialan ini benar-benar tahu cara menikmati hidup. Aku tidak tahu berapa banyak mayat Dragon Slayer yang sudah diinjak oleh kakinya. Ucap Leon sembari melepaskan stalking milik Rosweise. Rosweise yang melihat tingkah Leon yang tampak sedang memandangi kakinya pun tampak tersipu. Jangan-jangan dia punya kebiasaan menjijikan. Ucap Rosweise dalam hatinya dengan wajah yang tampak memerah. Namun tiba-tiba Leon mencelupkan kaki Rosweise ke air panas yang membuat Rosweise pun cukup kaget. Tampak kaki Rosweise memerah karena dicelup ke air panas oleh Leon. Lalu Rosweise yang kaget pun refleks menghantam wajah Leon dengan kakinya, yang membuat Leon sampai terjatuh ke lantai. Leon, kau sengaja balas dendam padaku, kan? Ucap Rosweise dengan kaki mulusnya yang sedang menginjak tubuh Leon. Hehe, siapa suruh aku mencuci kakimu? Ucap Leon. Sepertinya kau belum belajar juga. Ucap Rosweise dengan wajah sedikit memerah. Kau tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, kau akan diinjak oleh naga. Ucap Rosweise sembari menginjak ke area sensitif Leon. Teriak Leon karena area sensitifnya diinjak Rosweise. Hentikan. Ucap Leon dengan wajah yang memerah. Sial, perasaan yang memalukan tapi nyaman ini. Ucap Leon dalam hatinya. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan. Ucap Rosweise dengan kaki mulusnya yang menginjak area sensitif Leon. Tidak, aku tidak bisa tunduk pada tirani naga betina. Ucap Leon dengan wajah memerah. Lalu Leon pun langsung menggapai kaki Rosweise. Sambil berkata, aku sudah makan kaki babi, kaki sapi, dan kaki kambing, tapi belum pernah makan kaki naga. Ucap Leon dengan memegang kaki Rosweise. Apa yang kau lakukan? Teriak Rosweise yang tampak kaget. Cemilan malam ini cakar naga mentah. Ucap Leon sambil menggigit kaki Rosweise. Leon Kasmode, aku akan membunuhmu. Teriak Rosweise dengan kencang. Lalu keesokan harinya, tampak Muen dan Noah baru bangun tidur. Lalu tampak Rosweise berjalan dengan pincang. Mama, kenapa jalan mama terpincang-pincang? Tanya Muen. Gak apa-apa, jawab Rosweise. Papa, kenapa wajah papa memar? Tanya Muen. Gak apa-apa, jawab Leon. Muen pun tampak bingung. Lalu, pasti kalian memainkan permainan seru tanpa memberitahu Muen. Muen mau ikut juga, ucap Muen dengan penuh semangat. Di sisi lain Noah pun heran dengan kepolosan Muen.